Tapi ketika sampai siangnya sholat Jumat, kira-kira berapa yang hadir itu? Di atas hari raya kemarin perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang laki-laki di bawah ya. Coba lihat pas hari Jumatnya, sholat Jumatnya. Kira-kira kemana tuh laki-laki semuanya? Yang hadir sholat Jumat itu adalah orang beriman. Yang tadi pagi itu orang Islam. Apalagi bebuhan Wahabi itu ya, bebuhan Wahabi Salafi itu menyebarkan apa itu hadis Nabi. Ya, kalau terkumpul 2 Jumat nih ya, terkumpul 2 Jumat, terkumpul 2 khutbah hari raya itu, terkumpul 2 hari di hari Jumat, maka tidak perlu lagi sholat Jumat. Memang hadisnya ada. Hadisnya ada. Itu dipakai sama bebuhan orang-orang Salafi. Kita motong sapi aja nggak usah sholat Jumat, ya apa enggak? Itu hadisnya maksud Nabi adalah untuk orang badiah, orang yang rumahnya jauh dari masjid. Dulu kan zaman Nabi itu masjid Nabawi, orang-orang yang di pedesaan itu yang jauh-jauh rumahnya, apalagi karena musim panas, pagi berangkat ke masjid sholat Id, sholat subuh sampai sholat Id, habis itu pulang, nanti Jumat kembali lagi capek bolak-balik. Jadi kata Nabi yang sudah sholat Jumat, sudah sholat Id, yang jauh hadir rumahnya, tidak usah sholat Jumat lagi, sholat zuhur saja. Itu hadisnya seperti itu modelnya untuk orang yang desa yang jauh-jauh. Lah kita di sini banyaknya masjid, bertumpuk masjid. Bahkan di Balikpapan ini berseberangan jalan masjid sudah. Di Gunung Sari itu, daerah Karangrejo, seberang-seberangan masjid, seberang-seberangan jalan masjid. La ilaha illallah. Itu tidak boleh meninggalkan Jumat. Kita mazhab Syafi'i wajib salat Jumat. Jadi kita kembali, yang pagi tadi itu orang Islam, yang siangnya salat Jumat itu orang beriman. Ala kulli hal, itu namanya wajib lidati. Kalau ada orang mengingkari walaupun cuma satu saja kewajiban sholat tadi, maka jadilah orang itu namanya murtad. Tapi kalau tidak mengingkari, enggak sholat Jumat, enggak katanya. Enggak sholat subuh, enggak katanya. Mengqadha juga enggak. Kenapa kamu enggak sholat? Aduh malas katanya. Tapi dia tidak mengingkari, aku tahu aja Pang, aku ini enggak sholat. Cuman belum dapat hidayah lagi katanya. Umpama tuh orang begitu kan ya, apakah dikatakan kafir? Tidak. Maka orang ini masih dikatakan muslim tapi Islam KTP itu Bang dah. Islam KTP tadi. Nah, baik, kita kembali. Jadi ada wajib lidati, memang asal muasalnya wajib. Seperti puasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Memang asal muasalnya wajib. Nah, kemudian ada yang kedua namanya wajib li ghairi. Kalau bahasa saya itu wajibnya tuh enggak asli, wajibnya tuh datang. Ya, asalnya dulu enggak wajib, tapi karena ada sesuatu hal, maka sesuatu itu menjadi hukumnya wajib. Wajib li ghairi namanya. Kewajibannya itu mendatang. Ya, contohnya contoh ringan seperti orang bernadar. Orang bernadar. Sedekah sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Kecuali sedekah wajib. Zakat bahasa kitanya itu mah wajib. Tapi kalau sedekah biasa itu hukumnya adalah sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lalu ada orang berkata, dia bilang nih, ya Allah, saya ini punya mobil katanya, atau punya tanah, punya rumah, sudah 1 bulan diiklankan nggak laku-laku nih. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya mobil umpaman ya, laku, harganya cocok sesuai dengan saya dan saya setuju, umpama dia bilang ya, dia nazar akan bersedekah 5 juta rupiah. 5 juta. Kalau zakatnya beda lagi. Zakat itu wajib sudah.
Masya Allah, besok hari ada pembeli. Besok hari ada pembeli. Telepon, Pak, mobilnya dijual ya? Iya dijual. Wah, ini mobil ini saya sudah lama cari, Pak. Saya sudah kepingin mobil ini. Berapa dijual, Pak? Ya, 150 juta lah. Dilihat, cek. Wah, ini cocok, Pak. Pasarannya 165. Tapi saya dijual cuma 150. Deal, langsung saya beli. Dibelilah mobil tadi 150 juta. Apa hukumnya? Maka wajib bagi orang yang menjual mobil tadi bersedekah sebanyak berapa tadi? 5 juta. Ini namanya wajib li ghairi. Kewajibannya mendatang. Kenapa? Karena dia bernadar. Nah, nadar itu ada yang bisa dikaitkan dengan sesuatu perbuatan yang sunnah, ada juga yang tidak ada kaitannya. Maksudnya tiba-tiba langsung saja begitu. Nah, kalau tadi kan kalau seandainya saya punya laku, kalau seandainya saya ini kalau ya, laukana, baru dia bernadar, maka jadilah itu kalau berhasil apa yang dia niatkan jadilah nadar. Tapi ada juga ibadah itu tidak pakai laukana, jikalau enggak. Masuk dalam ibadah sunnah bisa jadi niatkan nadar. Nah, contohnya umpama ini yang diajarkan sama guru-guru kita, kalau kita masuk ke masjid, etikaf itu kan hukumnya sunnah tuh ya. Hukumnya sunnah. Tapi gantilah ibadah sunnah itikaf ini dengan ibadah wajib. Niat saja atau diucapkan aku bernadar untuk beritikaf selama aku berada di masjid ini karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Maka itikaf yang tadi asalnya sunnah berubah hukumnya menjadi pahala wajib. Dan mohon maaf, itulah yang biasanya kami lakukan. Bahkan kalau kami berangkat umrah, membawa jamaah terutama masuk ke Masjidil Haram, itu kan kita sugesti dulu tuh jamaah. Ini para jamaah, Bapak Ibu ingatin ya, selama kita di Masjidil Haram, selama kita di tanah Mekah, tanah Madinah, ini pahala kita ini berlipat ganda. Di Madinah, salat di Masjid Nabawi khususnya, itu sama kita salat 1000 kali di tempat lain. Di Mekah, terutama di Masjidil Haram, kita salat di Masjidil Haram, itu sama kita sholat di tempat lain sebanyak 100.000 kali. Ya, kalau di Madinah 1000 kali, di Mekah 100.000. Jadi niatkan yang baik-baik. Bersedekah, jangan lupa. Pakai apa? Guru bersedekah pakai duit. Ya pakai duit. Duit apa? Terserah. Duit Indonesia Pak, laku duit Indonesia di sana. Tapi jangan memberi 2.000. Nggak mau dia, paham dia 2.000 itu. Barilah 5.000. Kalau 5.000 kan kurang lebih 1 real. Dulu saya, ya mungkin 2 tahun yang lalu tuh, saya bawa uang 2.000 banyak banget nih, 2.000. Masih baru-baru ya. Ada juga yang sudah lucak-lucak dicuci dulu, hanya digosokin, jadi kayak baru. Lewat begitu saya kasih 2.000, tapi bukan 2.000, maksudnya 3 lembar, 6.000. Ya kan berarti 1 real lebih kan ya, bagi-bagi begitu. Jadi kalau kita bagi duit tuh, tukang sapu malah kumpulan dia. Ada nang paham nih, ada tukang sapu ini, kasih 2.000 tapi 3 lembar, 4 lembar kan, tahu dia 2.000. Nah mau, ada di sini. Dikembalikan 2.000 tadi. Kata saya ini 2 real ini. Nah mau dia. Ya sudah, tak ambil lagi duitnya, saya kasihkan temannya. Saya bilang dengan bahasa Arab ya, kalau bahasa kitanya, ente kumpulkan duit-duit seperti ini. Kalau ada orang kasih, kumpulkan duit itu. Nanti sekolah sudah banyak, ente datangin orang Indonesia, tukarkan uang itu sama uang real. Oh, paham dia? Iya katanya. Jadi yang mengerti mau 2.000, mau 1.000 orang kasih, diambilnya itu. Nanti kalau sudah banyak dia datang tuh cari orang Indonesia. Kadang-kadang saya datanginya tuh, ya. Didatanginya mau tukar uangnya.
sorof fulus real. Apa itu kata saya? Uang Indonesia. Tak hitungin ada 5.000, ada 2.000, ada 10.000 dikumpulin nih. Kumpulin berapa hitung, umpama dapat berapa ratus ribu. Nah, baru tak hitungkan pakai kalkulator. Nah, segini uang real. Mau katanya. Kalau dia bilang mau, ya sudah kasih uang real. Kita dapat uang rupiah tadi. Nah, itu tuh. Jadi kita kembali, kita sugesti tuh jamaah.